Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita semua dapat bertemu di kurma kutum Ramadan di minggu ketiga ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang saya hormati, bertemu kembali kita di kurma kutum Ramadan di minggu ketiga ini yang bertepatan dengan dekatnya momen Lailatul Qadar. Maka dari itu izinkan saya menjelaskan kultum mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar adalah suatu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai malam yang 1000 kali lebih baik daripada 1000 bulan biasanya, dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar, mengapa disebut Qadar? Karena artinya keputusan atau takdir. Karena segala urusan pada malam itu ketentuan, yaitu ketentuan rizki, hukum-hukum dan waktu kematian oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan ke setiap bangsa dan hambanya pada setiap malam itu semua ketentuan yang Allah yang akan terhadap makhluknya dari tahun tersebut sampai ke tahun yang selanjutnya. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa setelah ditetapkan semuanya urusan, maka setelah itu dikumpulkan sesuai masing-masing daftarnya. Malaikat Jibril memegang daftar tentang rahmat dan juga siksa, sedangkan malaikat Mikail memegang daftar yang berhubungan dengan rizki dan juga tungguannya. Dalam referensi lain, Qadar berarti sempit. Maksudnya pada bumi menjadi sempit yang disebabkan banyaknya turun malaikat. Malaikat Jibril merupakan yang pemimpin turunnya malaikat ke muka bumi. Mereka ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Menurut riwayat Imam Bukhari, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan turunnya para malaikat ke bumi untuk membuktikan sesungguhnya meskipun begitu banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai, namun orang yang sabar dan istiqomah dalam beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu masih ada. Para malaikat akan terkagum-kagum terhadap mereka sehingga mereka bersolawat untuk mengharapkan ampunan dan berkah bagi mereka yang beriman. Pada saat Nabi Muhammad SAW dijumpai oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, sesungguhnya aku menurunkan Lailatul Qadar yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman lagi, hai Muhammad, telah aku berikan kepadamu dan kepada umatmu akan Lailatul Qadar. Apabila ada yang beribadah pada malam itu, maka lebih baik daripada beribadah selama 70.000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar adalah suatu saat yang dimana pintu-pintu langit dibuka. Apabila pada malam itu ada hamba yang mengerjakan, maka dari setiap takbirnya Allah akan menumbuhkan satu pohon di surga. Dan setiap rakaat sholatnya Allah akan membangunkan istana di dalam surga dengan batu permata, mutiara, batu permata hijau, dan juga berlian. Dari setiap bacaan yang dibacanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan mahkota di surga. Dan dengan dari setiap duduknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di surga. Dan dari setiap salamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhiasan gemerlap di surga yang biasa disebut dengan Zubratul Wa'izin. Kemudian kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar? Nah, untuk permasalahan ini, para ulama dan juga termasuk para sahabat banyak yang memiliki perbedaan pendapat tentang masalah kapan sebenarnya akan terjadi malam yang istimewa Lailatul Qadar itu. Namun, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maknanya malam Lailatul Qadar akan datang pada malam yang ganjil. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, yaitu setiap orang yang selalu menjumpainya dengan keajaiban dan ciri-ciri yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar merupakan malam yang dimana waktu itu terang berderang, tidak
seberapa dingin, tidak seberapa panas, tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada bintang yang dilempari atau meteor, dan tidak berangin kencang. Sebagian tandanya adalah pada siang harinya matahari tidak bersinar terang. Sekian kutum yang saya sampaikan di minggu ketiga ini, yaitu mengenai Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan saya, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.